Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Baik, hari ini kita masih melanjutkan terkait dengan variable ya. Saya belum mau buka slide. Sebelum saya lanjutkan ke yang not variable, ada pertanyaan dulu terkait dengan bond variable-nya. Silahkan kalau mau ada pertanyaan terlebih dahulu. Terkait dengan bond variable yang sudah kita bahas minggu lalu. Anda juga sudah mengerjakan latihannya. Terus dengan Pak Siswanto sudah selesai untuk bond variable? Sudah, Bu. Sudah. Suaranya pada kecil-kecil ya. Speaker saya mungkin yang kurang besar. Sudah selesai. Nah, silakan kalau masih ada kesulitan. Kalau tidak, berarti kita lanjut ke not variable. Kalau masih ada kesulitan, silakan ditanyakan. Aman semuanya? Ini semuanya tidak berani menampakkan wajahnya, pasti nggak pakai baju biru gitu ya. Gak ada yang pakai baju biru kayaknya hari ini. Siap. Siap, tidak, Bu. Baik. Ada pertanyaan, silahkan. Sebelum saya ke slide berikutnya. Bisa difahami apa yang saya sampaikan minggu lalu? Siap, bisa, Bu. Bisa, Bu. Halo, Bu. Baik, kalau gitu saya langsung ke slide aja. Sambil nanti kalau ada yang mau ditanyakan sambil jalan, silahkan. Siap. Baik, Anda bisa lihat slide-nya semua, saudara? Siap, bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Hari ini materi kita tinggal sedikit terkait dengan variable ini, terkait dengan hutang jangka panjang khususnya, tinggal sedikit terkait dengan long term notes. Makanya tadi saya berani menyampaikan ke Anda kalau misalnya ada yang belum jelas di pertemuan sebelumnya, silakan ditanyakan di pertemuan yang sekarang, karena memang materinya tinggal sedikit. Tapi kalau belum ada, berarti saya lanjutkan. Karena memang mata kuliah ini ada 2 sih ya, sama lab-nya. Kalau lab, Pak Siswanto pakai apa, saudara? Pakai Zoom juga? Zoom juga, Bu. Ya, siap, Zoom, Bu. Zoom juga. Terus Ya, Bu. kerjain soal-soalnya gimana? Pakai Excel, Bu. Oh, pakai Excel. Oke. Baik. Kalau gitu saya lanjutkan dulu terkait dengan long term notes. Ini adalah sebenarnya bentuk hutang jangka panjang dari not payable gitu ya. Kalau di pertemuan pertama kita bahas not payable, tetapi yang current liabilities ini adalah yang long term-nya. Bedanya di mana? Bedanya hanya di jangka waktunya saja. Hanya saja karena ini adalah long term, biasanya disertai dengan jaminan. Ini yang sebenarnya sering dipraktekkan di dunia nyata ya, leasing dan seterusnya itu sebenarnya menggunakan not payable. Karena kita harus menandatangani surat perjanjian tertentu. Dan bunganya di sini menggunakan bunga efektif. Walaupun kita biasanya suruh milih flat atau efektif gitu ya. Yang akan kita pelajari di sini adalah menggunakan suku bunga efektif. Nah, biasanya disertai dengan jaminan aktiva tetap tadi ya. Nah, kalau kemarin di bond payable itu, di bond payable setiap periode bunga kita hanya membayar sejumlah bunganya saja. Nah, di sini kita membayar sejumlah cicilan. Kenapa saya sampaikan cicilan? Di mana cicilan installment itu di situ ada sebagian untuk membayar bunga dan sebagian untuk membayar pokok pinjaman. Nah, ini yang seringkali sudah kita lihat di dunia nyata ya, di mana ketika kita punya hutang ke bank itu kita bayarnya adalah sejumlah pokok pinjaman plus bunga. Nah, di sini saya langsung ke contoh. Tanggal 31 Desember 2019 PT Urban menerbitkan Mortgage Note. Nah, ini kenapa disebut Mortgage Note? Karena disertai dengan jaminan aktiva tetap. $500.000, 8%, 20 tahun. Dibayar secara cicilan per tahun. Nah, bedanya kalau yang sering kita lihat di dunia nyata cicilannya per bulan gitu ya. Di contoh kita ini disederhanakan menjadi per tahun.
Nah, cara menghitungnya seperti apa? Di sini pokok pinjamannya adalah 500 dan kita langsung tahu bahwa yang harus kita bayar setiap bulan adalah sejumlah 59,26. 59,26 itu kita hitung sebenarnya menggunakan rumus present value. Nah, ini saya hitung menggunakan Excel. Kalau menggunakan Excel adalah menggunakan rumus PPMT dan IPMT. Jadi langsung ketahuan saya hitung 20 tahun langsung, di mana di sini ketemu cicilan setiap bulannya adalah 5926. Nah, setiap periode sejumlah 5926 ini terdiri dari pokok dan bunga. Coba Anda amati di sini, pokoknya itu di awal itu dibayarnya kecil, bunganya yang lebih besar. Nah, semakin periode berjalan, justru bunganya semakin menurun, pokok pinjamannya semakin besar. Sampai sini dulu. Untuk menentukan angka ini, apakah ada pertanyaan? Silakan. Karena kalau di buku itu langsung ketemu angkanya segitu gitu ya, langsung ketemu angkanya segitu. Ini adalah menggunakan rumus present value. Saya bisa coret-coret di sini Kak ya? Oh bisa. Kalau sementara saya menggunakan Excel, kalau saya buka Excel-nya langsung, coba saya buka Excel-nya langsung di sini. Nah ini ketika saya Excel-nya, bisa terlihat saudara Excel-nya? Belum, Bu. Belum, Bu. Screenshot-nya diulang Oh lagi. belum. Kayaknya ini saya stop dulu yang tadi. Saya ganti dengan Excel. Nah, kelihatan ya? Ya, Bu. Nah, ini cuma coret-coretan, jadi saya nggak rapi sama sekali. Saya menghitungnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, karena ini adalah Excel, jadi ketahuan dari mana angkanya. Pertama adalah kita menghitung pokok angsurannya dulu. Kalau kita lihat rumus di atas sini saya menggunakan PPMT, kemudian B3. B3 itu adalah menunjukkan rate per tahunnya, di sini 8%. Di sini yang 8% ini. Kemudian A8 itu adalah menunjukkan cicilan keberapa. Makanya tadi begitu menunjuk ke bunganya, saya kasih absolut supaya tidak bergeser. Kemudian ketika A8 di sini angsuran pertama saya tidak berikan absolut supaya dia semakin ke bawah berubah sendiri. Kemudian setelah bunganya di sini B2 itu adalah berapa tahun periodenya, 20 tahun di sini. 20 tahun saya berikan absolut juga supaya tidak berubah. Nah, kemudian di sini komanya adalah minus pinjamannya. Tapi di situ ada tanda minus, hati-hati. Dan itu juga saya berikan absolut. Itu untuk rumus angsurannya. Kemudian untuk bunganya kita menggunakan rumus IPMT. IPMT untuk bunganya, interest, karena kita menggunakan bunga anuitas. Rumusnya sebenarnya caranya hampir sama, cuma di sini IPMT, di sini adalah untuk rate-nya berapa, di sini menunjukkan row-nya, cicilan keberapa, kemudian di sini menunjukkan tenornya berapa, 20 tahun di soal tadi, kemudian di sini adalah untuk pokok pinjamannya, tapi menggunakan minus gitu ya, present value. Jadi ketemu bahwa tahun pertama itu angsurannya adalah 10,926, bunganya adalah 40, sehingga totalnya adalah 59,26. Tahun kedua 11.800, di sini bunganya adalah 39.126 sehingga cicilannya sama. Sampai tahun ke-20 sehingga habis gitu ya. Kalau dicontoh di buku Anda itu hanya berapa tahun yang dicontohkan? 5 tahun ya. Nah, itu kalau Anda lanjutkan itu ketemunya bisa sampai 0. Nah, ini juga bisa kita hitung menggunakan rumus present value yang sudah kita pelajari di awal. Sebenarnya rumus aslinya adalah I. Sebentar, ini kok saya nggak bisa. I-nya. Masih ingat rumus ini yang dulu pernah saya tulis? Kemudian di sini ada 1/1. Sini ini plus I. Pangkatnya di sini adalah minus N-nya. Atau kalau nggak minus, kalau sini nggak mau minus, berarti sini I-nya adalah 1/I. Gitu ya.
Anda juga bisa menggunakan rumus ini, kemudian di sini dikalikan dengan pokok pinjamannya berapa. Jadi, kalau di sini, kalau kita hitung menggunakan menggunakan rumus, berarti hasilnya adalah pertama tadi, ini saya geser ke bawah. Sini aja, saya ganti sheet aja. Mohon izin, kursornya masih bentuk pen. Iya, makanya. Nih, oke. Saya pinginnya di sini biar Anda bisa lihat bedanya. Kalau saya pindah ke yang lain nanti nggak bisa gitu ya. Baik, saya pindah ke sini. Berarti kalau tadi cicilan kita adalah 500, berarti 500.000 dikalikan dengan I-nya berapa, saudara? 0,08. Kemudian dibagi dengan 1 dikurangi 1,08. Di sini pangkatnya adalah minus 20. Kalau ini Anda hitung, nanti ketemunya adalah 59,26. Koma sih, cuma dibulatkan menjadi 926. Ini yang sudah saya hitung hasilnya. Seperti itu. Bisa difahami sampai sini? Karena saya cari-cari di buku Anda nggak ada cara menghitungnya seperti gimana gitu ya. Jadi Anda di sini tahu bahwa angka 5926 itu asalnya dari hitungan itu. Sampai sini? Bisa dimengerti, saudara? Rumusnya adalah menggunakan rumus present value. Ya, ini hanya sebagai wawasan aja, kayaknya di ujian nanti langsung disebutkan jumlah yang dibayarnya berapa. Tapi kalau misalnya Anda disuruh menghitung, sebenarnya juga bisa menghitung. Enak kalau menggunakan Excel, Anda tinggal menggunakan PPMT untuk pokok pinjaman dan IPMT untuk interest-nya. Tetapi kalau tidak ada Excel-nya, ya Anda bisa menghitung menggunakan kalkulator biasa. Seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembali ke slide lagi. Nah, kalau saya kembali ke sini, tadi soalnya ini, kemudian ini hitungannya, rumus yang catatan yang akan kita buat berarti pada saat penerbitan dan pada saat bayar cicilannya. Yang pertama, pada saat penerbitan itu berarti kita terima kas dan kreditnya adalah mortgage payable sebesar pokok pinjamannya, sama seperti di bond payable beda ya, di bond payable sejumlah present value-nya. Kemudian pada saat cicilan pertamanya, sorry saya baca dulu, saya lupa. Dicicilnya setiap apa ini, saudara? Cuma per tahun ya, cuma per tahun aja. Jadi 31 Desember, diasumsikan di sini dicicilnya adalah setiap 31 Desember, berarti jurnalnya adalah interest expense 40. Kita ambil dari tabel yang pertama tadi, di sini adalah bunganya 40, cicilannya 10. Interestnya 40, cicilan pokok pinjamannya adalah 10.926, kasnya adalah 5926. Seperti ini. Nah, nanti di tahun keduanya pasti sudah akan berubah. Coba, di tahun keduanya cicilannya berapa, saudara? Kalau saya ke sini. Ada angka seperti ini. Di tahun keduanya berarti kita membuat jurnal seperti apa? Ada yang mau jawab? Silahkan. Di tahun kedua. Angkanya kita ambil dari tabel itu. Cicilan kedua. Ada yang mau coba? Izin, Bu. Ya, silahkan. Di tahun kedua berarti pembayarannya interest expense-nya sebesar 39.126, mortgage payable-nya sebesar 11.800, lalu cash-nya sebesar 59.926. Baik, berarti interest expense-nya sebesar 39.126,
Kemudian mortgage payable-nya sebesar 11.800 dan kas yang kita bayarkan tetap 59.26. Seperti itu terus setiap akhir tahun sampai dengan tahun ke-20. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan ini saja. Ini contoh lain lagi. Jadi diterbitkan notes 250 juta, bunganya 6%, 20 tahun dibayar cicilan sebesar 21.796 per tahun. Nah, soalnya rata-rata selalu seperti ini ya, Anda tidak diminta untuk menghitung berapanya. Nah, Jona pada cicilan yang pertama gimana? Pada saat terbitnya cash pada mortgage payable, kemudian saat pembayaran cicilan pertama adalah interest expense-nya 15. Dari mana 15? 6% dikalikan pokok pinjaman. Karena ini tahun pertama, berarti bunganya masih dihitung dari pokok pinjaman. Lah nanti di tahun kedua, tentunya bunganya dihitung dari sisa pinjamannya. Jadi bunganya akan berubah-ubah terus karena dasar perhitungannya adalah sisa pinjaman. Sisa pinjaman dari mana? Berarti pinjaman awal dikurangi dengan pembayaran pokok pinjaman di periode sebelumnya. Yang tadi awalnya kecil, makin lama makin besar. Interest expense-nya, kemudian mortgage payable-nya berarti 6.796, sisanya ini gampangnya. Kemudian kas-nya adalah 21.796. Ini di tahun pertama. Oke, dengan cicilan yang sama, ketika Anda diminta untuk menghitung, untuk membuat jurnal cicilan di tahun kedua, bagaimana jurnalnya? Tahun kedua. Tahun kedua di mana pokok pinjamannya tinggal berapa saudara? 250 juta dikurangi dengan 6.796. Berarti berapa itu? 243 204 Wah, ini yang bawa kalkulator jadi cepet ya. 250 dikurangi dengan 6.796. Hasilnya adalah 24321 ya. 24321. Berarti bunganya itu kita hitung dari sisa pinjaman itu. Berapa bunga di yang tahun keduanya? 6% dikalikan 24321. Di sini ada enggak? Oh, tidak. Coba kita hitung lagi menggunakan Excel. Ini harus pindah-pindah gini kalau pakai di sini ya. Kalau kita hitung di sini, tadi pokok pinjaman pertamanya adalah 250. Kurang nolnya. Terus ini kelebihan. Kemudian tadi di tahun pertama sudah ada pengurangan pokok pinjaman sebesar 6.796.000. Sehingga sisanya sekarang adalah ini dikurangi dengan, kelihatan kan saudara? Kok beda? Siap kelihatan, Bu. Saya salah ketik ya? Iya. Saya salah klik di mana? Kok hasilnya beda? Betul, Bu. Oh, betul. Itu, Bu. Di soal tadi 250, Kak? Apa 25? 250. 250 dikurangi dengan 6.796 ya. Iya. Nah, berarti bunganya adalah 6% dari sini. Salah. 6% dikalikan, berarti bunganya adalah 14.592.240. Saya nggak hafal angkanya sebentar. Ya, 250, 6.796
Nah, kalau tadi cicilannya setiap kali nyicil itu adalah 796, berarti berapa bayar pokok pinjamannya di tahun kedua? Di tahun kedua bayar pokok pinjamannya adalah 7203.760. Berarti jurnal yang kita buat gimana saudara? Interest expense sebesar berapa? 14 Interest expense-nya di sini juta adalah 14.592.240. Kemudian di sini ada saya singkat mortgage payable-nya sebesar 723 dan cash yang kita keluarkan seharusnya coba saya jumlahkan apakah hasilnya benar segitu. Ya, cicilannya tetap sama 21.796 tapi komponen di sininya yang berbeda. Seperti itu untuk note payable. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi jurnal di tahun keduanya seperti ini. Nanti di tahun ketiganya pasti berubah lagi posisi di sininya. Karena cara menghitung bunganya, dasar perhitungan bunganya lebih kecil dari sisa pokok pinjaman. Ada pertanyaan saudara sampai sini? Masih aman? Kayaknya sudah belajar semua ini, jadi aman gitu ya. Ada pertanyaan? Belum. Saya kembali ke sini lagi kalau belum. Nah, tadi jurnal yang dibuat terkait dengan pada saat penerbitan dari mortgage payable dan pada saat pembayarannya. Seperti itu ya. Nah, penyajiannya seperti apa? Kalau penyajiannya kita harus hati-hati bahwa bisa jadi sebagian dari mortgage payable itu menjadi current liabilities dan sebagian yang lain tetap di long term. Berapa yang menjadi current liabilities tentunya yang akan jatuh tempo pada periode 1 tahun ke depan gitu ya. Jadi ini penyajiannya non current liabilities. Pertama adalah bond payable-nya adalah 920. Ini angkanya ini ya sudah even seperti ini. Kemudian mortgage payable yang barusan kita bahas adalah sebesar 500. Sehingga total non current-nya adalah 420. Seperti ini penyajiannya di neraca. Tentunya di atas non current ini ada dulu apa current liabilities. Itu. Loh, sudah selesai saudara. Materi hari ini sangat sedikit sekali, tinggal sedikit. Makanya silahkan kalau mau diskusi terkait dengan bond payable atau gimana. Nah, itu saja. Ini harusnya kemarin juga cukup gitu ya. Cuma di RPS-nya hari ini dibahasnya. Baik, ada yang harus kita diskusikan, saudara? Mulai hari ini tadi saya pesan semalam ya, saya pesan ke Mas Ansor bahwa Anda saya minta untuk membuat Cornell Notes ya, mulai hari ini, supaya saya bisa melihat sejauh mana pemahaman saudara-saudara terkait dengan materi yang saya sampaikan hari ini. Gitu. Kalau di kelas sih saya bisa langsung cek gitu ya. Cuma kalau Zoom seperti ini agak susah saya untuk ngeceknya. Jadi saya minta untuk membuat Cornelius nanti dan dikirim ke GCN biar saya bisa lihat sejauh mana pemahaman Anda terkait dengan materi yang saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau dibahas, saudara. Mohon izin, Bu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, terkait penentuan
current liabilities-nya dan non current liabilities-nya, Bu. Oke. Kalau misalnya di sini sebenarnya pas kita bahas kemarin terkait dengan bond payable sudah saya sampaikan ya. Misalnya di 500 ini yang jatuh tempo sekarang itu tadi hitungannya berapa? Misalnya tahun pertama saya menggunakan angka bulat ya. Misalnya yang jatuh tempo di tahun pertama itu adalah 10.000 misalnya. Berarti ini 2026 ya. Ini adalah posisi di tahun 2000, ini nggak ketahuan neracanya ya. Misalnya kita ada di 2020 taruhlah. Di 2020 berarti dari 500 ini akan jatuh tempo selama 6 tahun misalnya. Berarti yang akan jatuh tempo sekarang itu berapa? Tapi yang harus hati-hati kita di sini adalah yang jatuh tempo itu beda-beda tadi ya. Jumlah pokok pinjamannya berbeda-beda. Yang dikurangi. Kalau tadi yang terkait dengan bond payable kita mudah karena akan jatuh temponya jelas gitu ya. Kalau di mortgage payable kita harus lihat berapa pengurangan pokok pinjamannya. Yang mengurangi 500 ini berapa gitu ya. Dimana tadi yang pertama itu kecil, semakin lama semakin besar, itu yang kita kurangkan di sini. Jadi emang kita harus tahu dulu tabelnya. Tabelnya berapa yang mengurangi di sini dan dari cicilan sebesar yang flat itu berapa yang mengurangi pokok pinjaman dan berapa yang bunga. Contohnya untuk tahun pertama ini tidak disebutkan karena memang ini contohnya yang 500 yang awal ya Saudara. Nah, yang awal yang 500 tadi 500 itu jatuh tempo di periode depan itu adalah sebesar mortgage-nya adalah 10.926. 10.926. Berarti yang kita sajikan di current liabilities adalah 10.96 sementara sisanya 500. Ini saya dekat sama kalkulator. 500 dikurangi dengan 10.926 sebesar 489.074 itu disajikan di long term. Seperti itu pembagiannya. 10.926 di current, sisanya itu di long term. Nah, berikutnya lagi sesuai dengan cicilan kedua tadi, cicilan kedua itu yang mengurangi pokok pinjaman adalah sebesar 11.800. Berarti 11.800-nya masuk ke current, sisanya adalah sebesar 477, itu masuk ke long term. Seperti itu, Mas. Bisa difahami? Siap, Bu. Yang lain? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Mas. Ini kan, Bu, tanggal 31 Desember ya, mortgage payable-nya udah di debit. Berarti kan, Bu, kalau di posting berarti itu pengurang di mortgage payable-nya. Itu tetap disajikan sebesar 500 di long term ya, Bu? Gimana, Mas? Maaf. Suara Mas Amin agak kecil. Kan, Bu, Mas Amin kan ya? Iya, Bu. Tanggal 31 Desember kan, Bu, udah dibayar, Bu, cicilan pertama. Cicilan pertama mortgage payable-nya 10.926. Itu kan, Bu, kalau kita posting di buku besar berarti itu nanti jadi pengurang di mortgage payable-nya, Bu. Nah, Mas, ini sebenarnya tahunnya beda ya. Ini adalah 31 Desember 2019 dan ini adalah 31 Desember 2020 ya. Jadi sebenarnya pada tanggal 31 Desember 2019 ini 500 ini sudah kita bagi dua. 500 ini kita bagi dua, 10.926 itu masuk sebagai current dan sisanya tadi adalah 489 masuk long term, seperti itu. Karena yang 10.926 ini akan jatuh tempo di tahun 2020. Berarti itu kan masuknya ke current ya. Iya, Bu. Nah, seperti itu. Itu maksudnya ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, ini tahunnya berbeda. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Iya, Mas Alif sama Mas Ageng ini. Iya, sama, Bu. Jadi, kalau boleh tahu, Bu, boleh jelasin nggak, Bu, kalau yang pakai straight line itu, Bu? Oh iya, tadi tuh saya sudah berniat mau menjelaskan itu, Mas. Tapi karena nggak ada yang nanya, jadi saya langsung ke long term dulu. Oke. Yang mortgage payable bisa difahami sebelum saya balik ke straight line?
Strike line-nya sama Pak Sis dibahas nggak, saudara? Sama Pak Sis dibahas Enggak, nggak? Bu. Enggak dibahas, Bu. Dikasih latihan soal. Oh, dikasih latihan soal. Oke, saya jelaskan ya. Sudah saya siapkan kok. Memang saya mau menjelaskan itu. Nah, yang ini. Pas kan? Memang sudah saya siapkan, saya mau menjelaskan ini. Kenapa sih minggu lalu saya sudah sampaikan ya, kenapa sih kok saya tidak menjelaskan ini? Kok di buku ada tapi saya tidak menjelaskan ini karena ini tidak dipakai di Indonesia gitu ya. Kita menggunakan yang efektif. Nah, coba ini saya berikan ke Anda karena di buku memang ada gitu ya, di buku memang ada. Halo? Kenapa Mas Ansor? Halo? Siap, sudah Bu. Oh, jadi lebih mudah sebenarnya menggunakan strike line ini. Kenapa saya bilang lebih mudah? Selisih antara face value dengan present value itu langsung dibagi dengan umur obligasi itu beredar. Gitu kan ya. Jadi langsung dibagi. Misalnya obligasinya 20 tahun. Misalnya ada bond sebesar 100 dijual 98. Berarti ada selisih 2 ya. 2 ini merupakan diskon kan? Ya. Nah, 2 ini langsung dibagi periodenya tadi 20 tahun, lebih mudah sebenarnya. Coba kita lihat contohnya. Nah, di sini AG menjual 100.000 euro, periodenya adalah 5 tahun, bunganya adalah 10%. Dijual sebesar 98. Saya belum baca, tapi di sini pas gitu ya, 98. Diskonnya adalah 2.000. Periode interestnya adalah 1 Januari karena setiap tahun. Setiap tahun 5 tahun. Nah, berarti 2.000 itu langsung kita bagi 5. Langsung dibagi 5. Jadi amortisasinya setiap tahunnya sama. Jadi 31 Desember, interestnya adalah 10.400, bond payable-nya adalah 400 dan 400. Interest payable-nya adalah 10.000. Bond payable-nya ini bertambah karena amortisasi diskon yang 2.000 dibagi 5 sama dengan 2.000 dibagi 5 400. Setiap pembayaran bunga kita akan membuat seperti ini. Oh ya, ini adalah keso ya, keso di mana ini 31 Desember kita membuat penyesuaian dulu, baru nanti di Januari, tidak dibahas di sini di Januarinya ya. Di Januarinya kita membuat jurnalnya gimana saudara? 31 Desember kita sudah membuat penyesuaian, padahal ini bunganya dibayar 1 Januari. Berarti 1 Januarinya jurnalnya adalah interest payable pada cash sebesar 10.000. 10.000. Ya. Karena kita selalu menyediakan reversing. Nah, di 31 Desember 2017. Nah, di 31 Desember 2018, kita akan membuat jurnal yang sama. Interest expense 10.400, bond payable-nya bertambah 400, dan interest payable-nya 10.000. Nanti di 1 Januari 2019-nya, kita akan membuat jurnal interest payable pada cash sebesar 10.000. Seperti itu selama 5 tahun, jurnalnya sama semua. Lebih mudah. Begitu Mas Alif? Siap Bu. Jadi di sini amortisasi diskonnya sama setiap tahun sebesar 400 dibagi rata. Hati-hati kalau nanti bunganya dibayarnya semi annual, berarti dibaginya 10 seperti itu. Ini contoh lain ya. Candlestick menjual 100.000 euro 5 tahun 10%, dijual laku 102. Sama aja ini sebenarnya. Tapi ini adalah premium. Premiumnya adalah 2.000. Karena ini 5 tahun, berarti premium 2.000 ini kita bagi 5, hasilnya 400 ya. 31 Desember kita akan membuat jurnal interest expense 96, bond payable berkurang 400, dan interest payable-nya adalah 10.000. Karena di sini adalah premi, berarti bond payable-nya kita kurangi sebesar amortisasinya.
Karena sebenarnya amortisasi ini tujuannya adalah membawa nilai obligasi dari nilai pasar, nilai terbawa, kembali ke nilai nominal. Jadi kalau awalnya dijual dengan premi, berarti obligasinya kita kredit melebihi face value, berarti harus kita debit terus secara bertahap sebesar amortisasinya, sehingga pada akhir periode nanti pada saat jatuh tempo, bond payable kembali ke nilai nominal. Itu kalau premi. Kalau diskon tadi berarti kalau saya kembali ke sini, kalau diskon ini 98, sehingga setiap periode kita tambah terus 400 selama 5 tahun, sehingga pada tahun kelima nanti sudah kembali ke angka 100. Kenapa seperti itu? Karena di tahun kelima kita akan membayar sebesar jatuh temponya 100.000. Sebesar face value ya, seperti itu. Nah, ini untuk strike line, lebih mudah. Dia ada juga sih yang bilang lebih mudah effective rate ya, karena effective rate itu berarti membandingkan interest expense, di mana interest expense itu rumusnya gimana saudara? Minggu kemarin kita bahas, bunga yang diakui rumusnya adalah, ada yang masih ingat? Atau mungkin yang sudah dibahas sama Pak Siswanto? Pada dasarnya untuk amortisasi menggunakan effective interest itu adalah jumlah amortisasinya itu adalah membandingkan bunga yang diakui dengan bunga yang dibayar. Bunga yang diakui rumusnya adalah apa? Market rate, suku bunga pasar dikalikan dengan nilai terbawa. Nilai terbawanya dibandingkan dengan bunga yang dibayar. Bunga yang dibayar tuh ini. Bunga yang dibayar itu kan selalu sejumlah apa? Kupon rate dikalikan dengan nilai nominal. Bunga yang dibayar itu selalu tetap sebesar 10.000, baik dia dijual dengan premi maupun dijual dengan diskon, bunga yang dibayarkan sama. Nah, yang berbeda adalah bunga yang diakui. Karena cara menghitung bunganya adalah market rate dikalikan dengan carrying amount-nya berapa. Begitu, saudara. Baik, mengingatkan sudah saya siapkan slide-nya. Kalau nggak ada yang nanya, tadi saya lupa nggak jelasin gitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Sunyi sepi, bisa difahami ini beda tipis antara jelas sama belas ya. Ini diemnya karena jelas, semoga ya, bukan karena belas gitu ya. Gimana belajar akuntansi melalui melalui online begini, susah nggak? Lebih mudah di kelas atau online seperti ini, saudara? Di kelas, Bu. Mendingan di kelas, Bu. Langsung coret-coretan gitu ya, yang nggak jelas langsung ditanyakan gitu ya. Dan nanti kita ujiannya online pula gitu ya untuk UTS ya. Untuk UTS ujiannya masih online karena kita belum boleh ke sini. Oke, ada pertanyaan? Sebagai gambaran aja, saya di sini karena kelas ini menggunakan Zoom, jadi slide-nya tidak saya insert suara ya, tapi di beberapa kelas yang mereka tidak menggunakan Zoom, saya biasanya slide-nya saya insert suara dan saya saya export ke video, jadi mereka bisa belajar terlebih dahulu. Kalau di sini ngapain saya insert suara, atau kita juga bertemu di Zoom gitu ya. Nggak tahu ini sama Mas Ansor di record apa enggak? Siap, direkord, Bu. Oh, berarti bisa didengarkan lagi ya. Ada pertanyaan lagi, saudara?
Kalau tidak, saya dari kemarin tuh lupa mengabadikan ini, sehingga saya kemarin agak kesulitan untuk bukti di PJJ-nya. Mumpung masih ingat gitu ya. Ada pertanyaan, saudara? Cukup? Silakan kalau ada yang masih mau disampaikan, dibahas di sini. Baik, kalau tidak ada, kita kembali ke GCR saja. Kita kembali ke GCR. Di sana kita akan belajar. Cuma sebelum ke GCR nanti, Mas Ansar tolong ini saya bisa nggak sih kalau saya yang menampilkan video semuanya, ini kan saya tampilkan sebagian ya. Bentar. Yakin nih nggak ada pertanyaan, saudara? Aman? Tidak ada? Oke. Aman. Kalau aman, kita kembali ke GCR. Ini saya stop dulu. Adalah diskon, berarti harus kita tambah. Berarti jurnalnya adalah interest expense pada bond payable sebesar diskon per tahunnya berapa. Gampang, di mana susahnya, saudara? Sampai sini ada masalah. Bingungnya di mana untuk soal 1? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, untuk yang kedua Anda diminta tentukan jumlah interest expense bond-nya. Interest expense-nya berapa? Ya tinggal di situ interest expense yang pertama yang kita bayarkan, yang dibayarkan adalah berapa? Kalau untuk tahun tersebut berarti yang dibayar adalah first year, soalnya itu. Yang dibayar adalah 4 juta. Dari mana 4 juta? Yang pertama ini tadi adalah semi-annual, karena 1 tahun berarti ini adalah dua kalinya. Kemudian ditambah dengan amortisasinya. Ini yang dibayarkan, kemudian atau amortisasi deh. Amortisasinya adalah 116. Berarti berapa interest expense-nya? Interest expense untuk tahun pertamanya adalah dikurangi atau ditambah, saudara? Tambah, Bu. Tambah. Ditambah. Berarti interest expense-nya sama dengan ini kalau jurnalnya kan sebentar, saya takut salah persepsi nanti. Interest expense, ya berarti ditambah. Berarti interest expense untuk tahun pertama ini ditambah dengan amortisasi diskon. Nah, segini. Ini jawaban untuk soal 1. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada Bambang. Tuh, kok ada guyonannya kedengeran sampai sini, saudara? Parah banget. Izin bertanya, Bu. Iya. Bu, untuk yang nomor 3,
untuk pembayaran bunga yang 2 jutanya nggak ditulis ya, Bu ya? Nomor 3 itu hanya diminta untuk amortisasi diskonnya aja. Sebenarnya di akhir tahun itu juga sekaligus bayar bunga, karena di soal ini tidak diketahui bayar bunganya kapan, saudara. Ya kan, nggak ada tanggal pembayaran bunganya. Oh iya benar, Bu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Di situ jebakan Batman-nya adalah sebenarnya jebakan Batman, saya bilang. Karena amortisasinya dihitung per tahun, itu aja. Dipisah ya, kalau yang kita bahas kemarin kan, amortisasinya selalu bareng sama tanggal bunga. Seperti itu. Ada lagi soal 1? Jin, Bu, saya masih bingung. Soalnya di soal yang pertama kan yang first semi annual, yang kedua second semi annual. Itu tuh, sebentar, jangan-jangan saya salah. Yang saya share ke Anda itu, yang kedua itu diminta untuk membayar bunga second semi annual ya? Oh iya, itu karena saya salah ngetiknya. Berarti di sini ada satu lagi sebenarnya. Di sini ada satu lagi. Pembayaran bunga di tahun kedua, di apa? Di semi annual yang kedua ya. Di semester yang kedua. Ini dibayar lagi, kalau dibayar lagi kan jurnalnya pasti sama. Itu saya tadi kayaknya ngetiknya, ini adalah 2 juta. Nah, sama. Ini berarti harusnya pertanyaan ketiga, yang ini yang keempat. Mungkin tadi saya ngetiknya masih ini aja. Siap, Bu, siap, Bu. Nah, kalau begini mungkin menjadi lebih jelas. Ya, saya ngetiknya yang salah. Siap, ya, Bu. Jadi 2 kali pembayaran bunga dan 1 kali amortisasi. Jadi baru sampai soal 1 saja, saudara? Atau soal yang lain sudah selesai, yang bingung soal 1 gitu? Stop di 1, Bu. Baru di 1, Bu. Baru 1. Nah, itu untuk soal 1-nya, berarti interest expense-nya ketemu segitu. Nah, kalau untuk soal 2 ini terkait dengan notes. Ada yang mau coba soal 2, saudara? Saya ketikin deh, kalian yang salah satu ngomong gitu. Soal 2. Jawabannya apa di situ soal 2? Ini jangan-jangan saya ngetiknya juga kacau lagi. Soal 2 di sini 1 Januari 2010. Guiado Company menerbitkan 140 10 tahun 11% installment notes dari Best Bank. Angsuran tiap tahunnya adalah 23772 dimulai 31 Desember 2010. Jurnal yang dibutuhkan adalah 2010 1 Januari pada saat penerbitan notes sebesar face amount-nya, jumlah nominalnya. Berarti 1 Januari jurnal yang kita buat gimana, saudara, di sini? Yes? Pada? Notes payable. Di situ notes ya, berarti kita menggunakan notes payable. Sebesar berapa? 140. Nah, berikutnya, ini masih di 2010. Berikutnya yang kedua adalah di 31 Desember. 31 Desember, di sini adalah pembayaran cicilan yang pertama. Termasuk di situ, di situ udah disebutkan bunganya adalah 15.400, prinsipalnya adalah 8.372. Berarti jurnal yang kita buat gimana? Interest expense. Mana, saudara? Salah satu interest expense. Ada yang masih ingat ini baru tadi? Not payable debit. Not payable Debit. Kemudian di sini adalah kasnya. Kasnya berapa?
Kasnya adalah 23. Sebelahan itu. Nah, coba 772. kasnya nanti kita sambil cek aja. Di sini bunganya adalah 15.400. Kemudian not payable-nya adalah 8.372. Coba kita cek cashnya adalah, benarkah sebesar cicilan yang tertulis di soal itu? Sama? Cicilannya adalah 23.772. Sama ya. Kemudian ini tiba-tiba langsung ke 2019 ya. 2019 ya. 10 tahun, oke. Di 2019-nya loncat itu 31 Desember dibayar semi-annually sebesar interestnya sekian, prinsipalnya sekian. Berarti ini jumlahnya juga sama ya, cuma angkanya yang berubah. Saya copy dari atasnya di 2019. Jurnalnya adalah ini tanggal 31 Desember 2019. Di sininya interestnya adalah 2353. Kemudian prinsipalnya adalah 21419. Seharusnya cicilannya juga sama. Kita cek. Sama 23772. Ternyata soal 2 lebih mudah daripada soal 1 ya. Terus ini dibahas semuanya gitu, saudara? Boleh, Bu. Boleh gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sampai di sini bisa dipahami? Soal 3-nya ada yang mau coba mengerjakan, saudara? Mungkin yang sudah bisa coba mengerjakan. Soal 3, siapa yang mau coba? Salah tidak masalah. Kita belajar di sini jadi salah tidak masalah. Ini menggunakan interest method. Yang mau coba nomor 3 dipersilahkan. Ini perlu disimpan nggak, teman-teman? Ini belum saya simpan loh. Ini perlu disimpan nggak? Perlu, oke saya simpanin ya. Nomor 3, siapa yang mau coba? Soal 3. Kok sunyi senyap begitu suruh coba ini? Saya jadi seperti sendiri nih kalau sudah mulai suruh latihan ini sama aja nih di kelas dan di Zoom ini. Baik, soal 3 kita coba kerjakan bareng. Biasanya kalau dikerjakan bareng itu cepat ya. 1 Juli 2010. Ini untuk tugas jadi nggak jadi. Diterbitkan obligasi
obligasi ya. Diterbitkan obligasi 32 juta 10 tahun 12%, efektif interest rate-nya adalah 13%. Diterima 30.237.139, berarti di sini adalah diskon. Interest dibayar semi-annually 31 Desember dan 30 Juni. Nah, kita diminta yang pertama adalah membuat jurnal pada saat penerbitan obligasi, berarti 1 Juli 2010. Di 1 Juli 2010, jurnal yang kita buat apa, saudara? Ya, salah satu. Mbak Sinta belum ada suaranya. Mbak, 1 Juli apa, Mbak? Jurnalnya. Cash pada bonds payable. Cash pada bond payable. Sebesar berapa? 30. 237, 139. Ini enak udah dihitungin. Sudah dihitungin present value-nya. Nah, berikutnya adalah diminta membuat jurnal semi-annual untuk 31 Desember 2010. Mas Bagas, coba Mas Bagas jurnalnya gimana? Untuk 31 Desember 2010. Berarti 6 bulan ya? Cek. Kedengeran Mas. Untuk jurnalnya berarti interest expense. Interest expense, saya ambil dari atas. Terus, berapa interest expense-nya? Sudah ketahuan? Belum, Bu. Belum, oke. Karena ini diskon berarti? Di kredit. Bond payable-nya ditambah ya. Terus di sini adalah cash-nya. Interest payable, bukan ya? Di situ dibayar, Mas. Oh, iya. Dibayarnya adalah 31 Desember 2010. Jadi ada pembayaran. Sebenarnya interest expense-nya di sini berarti karena ini pembayaran yang pertama, berarti dari mana ngitungnya? Efektif interest rate karena 1965 414. Coba saya cek ya. Jawabannya adalah berarti 6,5 karena 13% dikalikan dengan 30 237 139. Segini Mas tadi? Ya, benar Bu. Ya, sama. Nah, terus kasnya adalah kas yang dibayarkan berarti menggunakan kupon rate-nya berarti 6%. 6% dikalikan dengan 32. 32. Segini, berarti selisihnya ini merupakan amortisasinya. Seperti ini sebenarnya. Silakan dikoreksi kalau saya salah hitung ya. Ini untuk yang pertama. 31 Desember. Karena itu sudah pas pembayaran bunganya, berarti kita nggak perlu membuat adjustment-nya. Lanjut yang kedua, itu adalah pembayaran bunga yang kedua. 30 Juni 2011. Jurnalnya sama kan? Saya ambil aja langsung copy. Oh, nggak mau dia. Oh, ini nggak cukup aja. Nah, ada tulisan apa kok nggak cukup? Nah, interest expense-nya kalau ini kita hitung dari mana, saudara? Sekarang carrying amount-nya tinggal berapa sih? 32. Face value-nya adalah 32. Ada dua cara perhitungan ya. Bisa menggunakan 32 ini atau Anda juga bisa langsung menghitung carrying value-nya yang tadi. Yang pertama adalah 30 ini ditambah dengan amortisasi diskonnya. Amortisasi diskon. Amortisasinya berapa? 45414. 45414. Berarti sekarang nilai atau carrying amount dari obligasi adalah 3282. Berarti interest yang di sini adalah 6
0,5% dikalikan dengan carrying amount yang kedua, segini. Di sininya tetap 1920. 1920 ya tadi ya, kali 32. Berarti di sini amortisasinya ya ini dikurangi dengan yang dibayarkan. Seperti itu. Nah, nanti ini akan menambah lagi di sini. Sehingga carrying amount-nya akan bertambah lagi untuk perhitungan yang berikutnya. Seperti itu. Sehingga nanti pada tahun ke berapa? Tahun ke-10 itu menjadi 32. Sudah ya, hanya diminta 2 tahun ya, sampai 2011. Kemudian berikutnya adalah kita diminta menentukan total interest expense-nya. Total interest expense-nya ya ini tinggal dijumlahkan aja. Kalau ini sudah karena amortisasinya langsung, berarti kita tinggal menjumlahkan antara yang pertama, membayar bunga, ini di tahun 2010, satu ya, di tahun 2010 Iya, baru cuma satu. 1965404. Itu nomor 3. Yang satu kerjakan sendirilah ya. Yang soal 4 silakan dicoba sendiri. Yang soal 4 silakan dicoba sendiri. Saya tadi kasih tenggat waktu sampai jam berapa sih? Ada tenggat waktunya enggak? Saya lupa. Oh enggak kok, sampai lama, sampai nanti malam itu berarti Anda bisa mengerjakan. Saya kasih tenggat waktunya ternyata, saya ganti ya? Sampai jam berapa saudara tenggat waktunya? Jam 10 kah? Malam aja, Bu. Sampai jam 10, Bu. Sementara jam 10 ya, di situ ya. Saya ubah deh, nanti saya ubah. Saya ubah biar Anda... Habis ini ada kuliah lagi nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Udah, nanti saya ganti tenggat waktunya sampai sore lah, sampai sore. Jam 5 ya, cuma satu soal. Satu soal jam 5, bisa kan? Bisa ya. Oke, ini soal 1 sampai dengan 3 sudah kita kerjakan. Jadi Anda bisa nanti pahami lagi, ini sudah saya save, nanti saya share di grup WA atau di GCR. Kemudian yang keempat, silakan Anda kerjakan sendiri dan hasilnya diberikan ke saya. Minggu depan kita akan bahas terkait dengan korporasi, jadi kalau Anda mau belajar dulu silahkan. Nah, setiap di akhir pertemuan saya akan minta Anda mengirimkan corner notes-nya ya. Jadi setelah ini masih ada waktu 10 menit, silahkan Anda mengerjakan untuk catatan ringkasannya tadi dan dikirimkan ke saya. Begitu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bu, baik, kalau tidak ada izin tanya. pertanyaan, ya, ada, silakan. Yang tadi yang kuis saya masih bingung, Bu. Yang mana yang bingung? Yang Atau kalau itu nanti kita lanjutkan lewat WA ya. Jadi yang bingung yang mana-mana saja nanti bisa saya jelaskan. Atau kalau banyak yang bingung kita bahas di minggu depan misalnya. Ya, jadi kalau di sini sih kita terbatas sama waktu, tapi kalau di WA ya terserah aja mau nanya saya kapan, nggak masalah ya. Masalah. Siap. Ya. Nanti yang bingung silahkan ditanyakan. Ini masih ada waktu, silahkan Anda kerjakan corner notes-nya dulu. Tapi di Zoom-nya saya tutup saja karena waktunya tinggal beberapa menit lagi. Saya tutup aja di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu minggu depan dengan korporasi, jadi Anda bisa belajar dulu supaya kita lebih enak diskusinya. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar hostnya lah yang menyelesaikan Zoom ini.